Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Episode 41. Kumohon kembalikan suamiku. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa komentar dan share ya. Apa itu sebabnya kamu menginginkan pria kaya? Tanya Farel yang mulai serius. Apalagi yang bisa aku lakukan? Aku harus melakukan itu untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan terbebas dari orang tua angkatku itu. Lebih baik aku menikah dengan pria kaya yang jelas aku tahu dia baik, daripada aku harus dijual ke pria hidung belang. Tapi sekarang aku bersyukur mereka tidak bisa lagi menghubungi aku ataupun menemukan aku. Aku bisa terbebas dari mereka dan akhirnya aku juga bisa memilih cintaku sendiri, yaitu kamu. Farel menghela nafas. Mendengar cerita Andin, dia merasa kasihan padanya. Farel tidak menyangka hidup Andin ternyata tidak baik-baik saja. Dan Andin punya alasan yang seakan memaksanya melakukan sesuatu untuk menyelamatkan dirinya. Hanya saja cara Andin tetap saja salah. Waktu kamu usir aku bingung harus kemana. Karena aku tidak punya siapapun. Aku juga tidak punya uang sama sekali. Aku tak menginginkan apapun. Aku juga sudah tidak peduli kamu kaya ataupun tidak. Aku ingin kembali sama kamu, Farel. Aku tidak bisa membayangkan hidupku bagaimana nantinya. Andin mulai menangis, lalu mencoba menghapus air matanya berkali-kali. Namun tetap saja mengalir. Kamu tenangkan pikiranmu dulu. Istirahatlah, pinta Farel, yang sebenarnya tidak tahu harus berkata apa lagi. Farel pun ingin memberikan waktu untuk dirinya sendiri berpikir apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Tasku mana? Aku mau ambil sesuatu. Andin langsung bangkit dan duduk di atas kasurnya. Kamu cari apa? Kalau kamu cari obat itu, aku sudah membuangnya, balas Farel tegas. Kenapa? Hanya itu yang bisa membuat aku tenang. Sudah, hentikan Andin. Kamu tidak boleh meminum obat itu lagi. Kamu harus melanjutkan hidupmu dengan baik dan cari kebahagiaanmu sendiri. Bagaimana bisa, sementara kebahagiaanku itu cuma kamu? Aku pernah berpikir mengakhiri hidupku saat aku tak punya siapapun yang menyayangiku. Tapi aku takut jika aku merasa sakit. Aku minum obat itu tiap hari. Atau tiap kali kamu mengabaikan aku. Tiap aku merasa sendiri dan kesepian. Aku berharap obat itu bisa mengakhiri hidupku secara perlahan. Ucap Andin meninggikan suaranya dengan tangisan yang semakin terisak. Aku mohon Farel, kasih aku kesempatan. Paling tidak, aku punya kesempatan untuk membuat kamu mencintai aku lagi. Aku benar-benar bisa mati. Ucap Andin memegang tangan Farel sambil menatapnya dengan air mata yang terus menetes.
Sejak semalam, Farel tak menghubungi Bella, membuat Bella semakin resah dan gelisah. Dia mulai bertanya dalam hati, apa yang terjadi hingga Farel tak sempat menghubungi dirinya sama sekali. Bahkan saat Bella menelpon pun, Farel tak mengangkat atau membalas pesannya. Bella terus berpikir, hingga dia tidak bisa tidur dengan tenang hingga pagi. Dia pun memutuskan untuk ke kantor tempat Farel bekerja, untuk bisa menemui Farel di sana dan menanyakan langsung apa yang terjadi. Pagi-pagi, Bella langsung bersiap-siap dan berangkat ke kantor tempat Farel bekerja. Dia mulai memasuki kantor tersebut dan langsung ke ruangan Farel. Tapi ternyata Farel tak ada di sana. "Maaf, permisi Mbak. Apa Farel ada?" tanya Bella pada salah seorang karyawati yang lewat di depan ruangan Farel tersebut. "Oh, Pak Farel nggak masuk hari ini, Bu. Dia bilang lagi ada urusan penting, jadi dia izin hari ini," balasnya. "Oh begitu, makasih ya," ucap Bella semakin merasa resah, gelisah, sekaligus khawatir. "Farel, kamu di mana sih? Kenapa sampai sekarang tak ada kabar? Apa yang terjadi sebenarnya?" ucap Bella menghela nafas dengan perasaan penuh kecemasan. Bella memutuskan untuk pergi. Dia pun tak masuk kantor hari ini karena terus mencemaskan Farel. Apa aku ke rumahnya saja ya? Aku ingat Farel pernah bilang kalau dia tinggal di Jalan Kebangsaan Blok B nomor 6. Aku coba ke sana aja deh. Aku harus tahu apa dia baik-baik aja, ucap Bella lagi, dan dengan cepat menyetir mobilnya menuju alamat tempat tinggal Farel. Dia pun mulai berhenti tepat di depan sebuah rumah yang cukup besar. "Iya, aku yakin ini rumahnya, sesuai dengan alamat yang Farel bilang waktu itu," ucap Bella, kemudian bergegas turun dari mobil. Saat Bella hendak masuk, dia tersadar bahwa pagar rumah itu terkunci. "Farel, ini aku, Bella. Kamu di dalam kan?" teriak Bella sambil menggerakkan pagar tersebut sampai terdengar suara. Hingga tiba-tiba ada seorang pemuda yang lewat dan bicara pada Bella. "Mbak, sepertinya rumah itu kosong," ucapnya. "Oh, gitu ya. Tapi motor Farel ada di dalam. Semalam saya lihat ada mobil yang keluar dari rumah itu. Mungkin Farel di dalam mobil itu, Mbak," jawabnya lagi. "Oh iya, makasih ya," balas Bella melemah. Sementara orang tersebut kemudian pergi. "Farel, kamu di mana sih?"